Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nasa 'ilman liyukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikus sami'ul 'alim. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله والصلوات والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Tiada sesuatu yang berharga bagi seorang hamba kecuali lantunan syukur yang selalu terucap di bibir dan perbuatan terpuji yang selalu terukir dalam meluapkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tetap mengiringi hambanya di setiap detik, menit, dan setiap jam hingga akhir puncak hidup untuk kembali kepadanya. Begitu juga seruan salawat yang selalu terucap atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang telah membangkitkan daya pikir manusia untuk selalu bertakwa kepada penciptanya dan kehidupan yang tetap istiqomah di jalan yang lurus atau shiratal mustaqim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, indahnya hembusan angin dan pancaran cahaya di pagi hari menandakan adanya kehidupan baru. Umat Islam di seluruh dunia, mereka dan kita semuanya telah menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Berpuasa yang mengantarkan manusia menjadi insan yang bertakwa. Tidak ada kata yang pantas terucap kecuali rasa syukur atas nikmat iman dan ilmu yang dianugerahkan Allah kepada kita semuanya. Dengan iman dan ilmu, Allah jadikan kita manusia beribadah kepadanya. Dengan iman dan ilmu, Allah jadikan manusia mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan kerendahan hati, izinkan dan benarkanlah naskah khutbah yang singkat ini khatib sampaikan kepada seluruh jamaah salat Idul Fitri 1446 Hijriah yang berjudul Hiduplah dengan Iman dan Ilmu. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat inilah kiranya kesempatan yang berharga dirasakan oleh setiap individu muslim seantero dunia dalam memanifestasikan kemenangannya setelah menjalani berbagai aktivitas kehidupan dalam satu bulan Ramadan 1446 Hijriah. Berpuasa dengan iman dan ilmu, berbagi dengan iman dan ilmu, sholat dengan iman dan ilmu, berbuka dan sahur dengan iman dan ilmu, seraya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tibalah saatnya kita sampai pada hari yang penuh dengan luapan kebahagiaan dan kekhusyuan dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mencari karunia-Nya, seraya mohon kesempurnaan yang tersirat dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Oleh karena itu, melalui ibadah salat Idul Fitri ini, marilah kita membuka kembali kehidupan ini dengan iman dan ilmu, baik dalam kehidupan individu, keluarga maupun kehidupan sosial kemasyarakatan yang include sebagai tanggung jawab insan yang bertakwa. Mereka dekat dengan Allah, hablum minallah. Mereka juga dekat dengan manusia, hablum minannas. Sebagai individu, manusia merupakan sosok pertama
yang tidak mengetahui apa-apa, walau hanya sedikit. Disadari atau tidak, manusia adalah makhluk yang harus mengakui akan kekurangannya sebagai seorang hamba. Keterangan tersebut telah disebut Allah dalam Al-Quran, sebagaimana yang tersirat dalam surat An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Melalui kesadaran ini, kita akan mulai membuka jati diri kita sebagai seorang hamba yang sangat membutuhkan uluran tangan Sang Pencipta. Karena memang Allah telah memberikan beberapa alat indera sebagai alat pengetahuan agar hambanya menjadi orang yang bersyukur. Sebagaimana lanjutan dari ayat 78 surat An-Nahl tersebut di atas. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan dia memberi ilmu, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Pada saat itulah Ar-Rifai dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menerangkan berbagai karunia yang dianugerahkan pada hamba-hambanya yang tidak memiliki kemampuan sedikit pun. Bahkan dalam ungkapannya yang sangat terkenal, Aristoteles mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Mutahari bahwa barang siapa yang kehilangan satu indera, maka ia telah kehilangan satu ilmu. Man faqada hisan faqada ilman. Sehingga pantaslah manusia menjadi hamba yang harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam menghiasi kehidupannya dengan ilmu di setiap situasi dan kondisi apapun. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jelaslah kiranya mengapa Allah meminta pertanggungjawaban kepada hamba-hambanya. Sebagaimana yang disyaratkan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungan jawabnya. Sampai di sini coba kita perhatikan kalimat pembuka dari ayat tersebut di atas. Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan kalimat wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Menurut hemat kami, kalimat inilah yang bisa dijadikan pegangan untuk mengatakan bahwa pentingnya sebuah ilmu atau pengetahuan dalam membaca berbagai orientasi dan aktivitas kehidupan dewasa ini yang syarat akan disintegrasi moral yang disebabkan oleh hilangnya akal sehat dari kebanyakan manusia. Terutama langkah manusia dalam menentukan orientasi kehidupannya yang tidak mampu lagi membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana perbuatan halal dan haram. Kenyataan kehidupan zaman now menjadi data yang membuktikan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa beliau bersabda, akan datang suatu zaman di mana tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta. Apakah dari usaha yang halal atau yang haram? Tentunya dengan semangat iman dan ilmulah kita akan mampu membaca firman Allah baik dalam bentuk ayat qauliyah maupun ayat qauliyah serta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Dalam Al-Qur'an kata ilmu sendiri dengan kata derivasinya disebutkan sebanyak 95 kali dan diterangkan sebanyak 843. Inilah bukti bahwa Islam benar-benar mengajarkan ilmu dan pengetahuan bagi pemeluknya. Bahkan dengan jelas Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kalimat tanya dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya
orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Boleh jadi dengan mata terbuka lebar, manusia dapat memperhatikan dan membaca kehidupan manusia. Sungguh sangatlah berbeda kehidupan manusia yang dihiasi dengan ilmu dengan kehidupan mereka yang tidak berilmu. Contoh pembeda sederhananya dapatlah disebutkan, mereka hidup tidak teratur, gelisah, keluh kesah, tanpa terkecuali mereka membuat kerusakan, pertumpahan darah dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun bermasyarakat. Semua itu benar-benar terjadi dalam kehidupan zaman sekarang. Betapa berharganya kita belajar kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah mengajarkan langsung ilmu kepada Nabi Adam, sehingga beliau mendapatkan kedudukan yang lebih dari makhluk Allah yang lain seperti malaikat. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengumumkannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu, jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sejarah dalam Al-Qur'an yang harus menjadi pelajaran sebagai contoh kehidupan manusia generasi awal hingga generasi sebelum kita semuanya. Para nabi Rasul Allah Subhanahu wa taala serta orang-orang yang beriman dan berilmu, mereka hidup sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Tentu sebaliknya, ada di antara manusia yang tidak beriman dan berilmu, mereka hidup bahagia, tetapi sesungguhnya mereka tidak bahagia karena mereka gelisah, berbuat kerusakan dan pertumpahan darah serta menumpuk harta kekayaan. Mereka arogan dengan kekuasaannya. Karena itu Allah hinakan mereka dengan ditimpa berbagai malapetaka yang mengakhiri kehidupan mereka. Belajar dari perkataan ulama kita, Imam Syafi'i yang banyak dikutip dari kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Tidaklah kita semua mendapatkan keinginan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak, kecuali dengan ilmu. Tentu beliau menggarisbawahi akan pentingnya ilmu dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Man arada ad-dunya fa'alai bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alai bil ilmi, wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Dan siapa yang menginginkan kehidupan dunia maka dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan akhirat maka dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Berbicara kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjelaskan kembali bahwa siapapun berikhtiar dalam mencari ilmu, mereka akan mendapatkan kemudahan menjadi bagian penghuni surga. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dalam hadis nomor 1388 sebagai berikut. Wa Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan barang siapa begitu pula dengan bekal takwa adalah Allah akan memberikan solusi dari setiap masalah dan urusan yang kita lalui dalam kehidupan dunia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Quran surat At-Tolaq ayat 2. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sudah banyak sarana dan prasarana yang ada dan bisa kita rasakan manfaatnya sampai hari ini, yaitu banyaknya berdiri masjid dan musola, khususnya
di lingkungan Kelurahan Banjarkembal, mulai dari Gerumbul Pakembaran, Duku Bandong, Glempang, dan sekitarnya, yang dalam kegiatannya sudah mengadakan kajian ataupun pengajian rutin, seperti misalnya ada di Masjidul Hidayah di lingkungan RT 2 RW 08, ada pengajian rutin setiap Jumat pada maghrib sampai isya. Kemudian di Masjid Al-Azhar di lingkungan RT 05 RW 8 juga sudah rutin selalu mengadakan pengajian setiap hari Ahad pada salat subuh sampai waktu syuruk. Kemudian di Masjid Baitul Hikmah Ringin Tirto juga sudah rutin mengadakan pengajian setiap hari Ahad setiap jam atau pukul 6 sampai pukul 7. Dan juga Masjid Al-Mina juga sudah mengadakan pengajian rutin setiap hari Sabtu ba'da subuh sampai waktu syuruk. Kemudian ada juga Masjid Al-Munawwarah yang sudah rutin mengadakan pengajian atau kajian setiap hari Ahad pada subuh sampai waktu syuruk. Kemudian kita pimpinan cabang Muhammadiyah juga menerima sebuah wakaf masjid atau musola yang sekarang sudah beralih fungsi menjadi Masjid At-Tauhid yang berada di lingkungan RT 01 RW 01 Pabuaran. Dan alhamdulillah sudah mulai ada kegiatan seperti sudah diadakannya salat Jumat dan kajian tarjih Muhammadiyah setiap hari Ahad pada salat maghrib sampai isya. Begitupun dengan pimpinan ranting Muhammadiyah Banjarkembal sudah berjalan cukup lama dengan pengajian rutinnya setiap hari Selasa malam atau malam Rabu pada isya, yang bertempat dari rumah jamaah yang satu ke rumah jamaah yang lain atau dari masjid yang satu ke masjid yang lain. Semua itu sebagai masyarakat Banjarkembal khususnya dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita bisa menjadi insan yang beriman dan berilmu menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagaimana yang kita cita-citakan bersama, masyarakat yang aman dan tentram, selalu dalam perlindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita bersama-sama berdoa dengan menundukkan kepala dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seraya mengangkat kedua tangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu menghiasi diri kita dengan iman, ilmu, ketakwaan, serta menerima ampunan dan membalas amalan yang kita lakukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana wa liwalidayna wa lil muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa zioniz yahudi Israel. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان وزمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
pagi. Iya.